Salam sehat, bertemu kembali dengan saya di channel Nita Warasi 2020. Kali ini saya akan memberikan tema perkembangan sosial ilmu pengetahuan dan ekonomi telah menciptakan peluang-peluang baru bagi yang baik maupun yang jahat. Contoh di internet. Kita lihat di internet itu orang bisa mengetahui berita-berita yang dalam waktu yang singkat, ya, seperti televisi. Ini anak-anak bisa main game, bisa battle main game dengan yang ada di luar negeri. Nah, di sini seorang pakar atau tokoh masyarakat dari Roma, Italia, mengatakan bahwa teknologi mengembangkan apa yang bisa dikerjakan, tetapi tidak mampu mengajarkan yang baik yang harus diperbuat, yang menambah pilihan-pilihan kita, tetapi kitalah yang harus menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Baik, itu diungkapkan oleh seorang Paus Yohanes Paulus II. Dia berkata di depan Kongres di Los Angeles pada tanggal 15 September 1987. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Perkembangan iptek yang memberi dampak positif bagi kesehatan manusia. Bisa kita dapat lihat di mana keberhasilan didiagnosa berbagai penyakit yang sebelumnya tidak diketahui. Kemajuan dalam peralatan kesehatan sebagai alat bantu yang sangat penting. Juga dalam kemajuan perkembangan teknik laboratorium. Nah, seperti mesin-mesin cuci darah. Berikutnya yaitu dapat ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat. Ya, jelas itu telepon. Telepon itu merupakan alat yang memudahkan mencari, memperoleh informasi dimanapun posisi Anda, asal ada signal atau sinyal, semua dapat dijangkau. Telepon itu juga bisa membuat kemudahan pengiriman data, baik tulisan maupun gambar melalui voicemail. Kemudian keleluasaan penyampaian informasi tanpa tatap muka yang sering membantu dalam penyelesaian beberapa persoalan kadang sulit diselesaikan bila tatap muka. Nah, berikutnya penyampaian rahasia tanpa jejak. Nah, seperti sekarang di YouTube ya. Di YouTube itu bisa kita mencari sesuatu, tetapi kalau kita hilangkan history dalam pencarian, itu tidak akan terdeteksi. Seperti itu. Nah, berikut dampak negatifnya, yaitu munculnya kebiasaan berbincang tanpa tujuan. Ya, bisa terjadi dengan pembengkakan biaya. Kemudian ada juga munculnya layanan-layanan jasa murahan via online yang dapat menjerumuskan para pengguna dalam perilaku seksualitas tidak terkontrol. Misalnya saluran suka sama suka, seks lain dan sebagainya ya. Dampak negatif yang ketiga adalah gangguan promosi via telepon yang tidak mengenal waktu. Nah, sekarang juga ada program-program tonton ya, tonton iklan. Nah, itu dijadiin bisnis. Nah, kemudian yang keempat, penyadapan telepon, pembocoran rahasia maupun ancaman via telepon. Ini saya juga pernah terjadi.
beberapa minggu kemarin itu terjadi di media sosial saya, banyak sekali yang masuk di dalam mencari tentang kerahasiaan di dalam sosmed saya. Tetapi untung dari pihak perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan ilmu teknologi, mereka bisa memberitahukan dengan saya dengan cepat. Oke, berikut. Nah, di sini dampak dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada dua. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah, ini kita lihat gambar ini ya. Ini adalah korban promosi iklan, penyampaian data dan sebagainya ya. Ya, bisa terjadi ancaman alat komunikasi. Kemudian ada dampak negatif dan negatif di televisi juga ya. TV adalah jendela dunia. Seorang bapak televisi, yaitu Nip Kow, di Indonesia mulai dikenal pada tahun 1962 yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 Agustus tahun 1962, yaitu dengan siaran televisi Republik Indonesia atau disingkat dengan TVRI. Sekarang telah ada lebih banyak stasiun televisi ya, tidak hanya 5 atau bahkan lebih dari 5. Metro TV, Antv, Metro dan lain-lain. Bahkan puluhan ya. Kemudian teknologi TV pun berkembang mulai dari TV B&W atau hitam putih berwarna, atau TV digital teknologi HD TV atau High Definition TV, sampai pada Voluvisi 3D atau Volumetric Display System. Breaking news. Dampak positif TV. Dunia menjadi satu. Global. Kejadian di belahan dunia manapun dapat disaksikan melalui televisi. Sarana penambah pengetahuan dan wawasan. Hiburan, murahan, dan nyaman. Kemudian ada dampak negatif di televisi. Ya, mari kita lihat. Kita lihat gambar-gambar ini. Ya, gangguan kesehatan mata. Anak-anak di sekarang juga ada, mereka disebut dengan generasi layar, ya, atau the generation screen. Munculnya budaya konsumerisme karena layanan televisi. Penjelajahan terhadap negara lain, terhadap bidang informasi. Kemudian ada banyak tayangan yang tidak sesuai dengan kebudayaan setempat. Kegiatan pasif karena merupakan komunikasi searah, sehingga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Bisa malas, pasif, egois. Nah, bagaimana cara penanggulangannya atau solusi penanggulangan kemerosotan moral seperti ini? Yang pertama adalah kontrol waktu, acara, dan keselarasan penyajian materi. Seleksi acara bermutu. Peran dan masukan dari masyarakat penonton. Kemudian ada peningkatan teknologi, mengurangi dampak radiasi. Ya, ini saya mau jelaskan ini mengenai peningkatan teknologi, mengurangi dampak radiasi ini perlu ya, karena untuk harus ada karena emisi gas dan sebagainya. Peningkatan tayangan pendidikan moral. Program-program yang merangsang pemikiran, kesadaran, dan kreativitas pemirsa. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri dari dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Ilmu pengetahuan merupakan mengetahui segala tentang dunia dan alam semesta, serta mengembangkannya menjadi satu cabang ilmu.
Sedangkan teknologi itu sendiri merupakan alat atau prasarana yang dapat mempermudah pekerjaan manusia, serta aplikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, ada beberapa teori tentang iman dan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh para ilmuwan. Mari kita saksikan, lihat. Ada tipologi hubungan iman dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikemukakan oleh Ian Berber dan Lee Wilarjo, yaitu pertama, pertentangan atau konflik yang berarti perselisihan di antara suatu hubungan yang mengakibatkan perkelahian maupun permusuhan. Kedua, hasil dari teori ini adalah perpisahan atau independence yang berarti ilmu dan agama berjalan masing-masing, serta ini merupakan cara untuk menghindari terjadinya pertentangan. Tiga, perbincangan atau diskusi, dialog, merupakan suatu cara yang dimana di dalamnya terdapat saling keterbukaan, saling memahami satu dengan yang lain yang dikenal dengan silaturahmi atau musyawarah. Ini merupakan cara untuk mencegah terjadinya selisih antara iman dengan ilmu pengetahuan. Perpaduan atau integrasi ya, merupakan integrasi atau perpaduan antara iman dan ilmu pengetahuan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa iman hakikatnya adalah mati. Bagaimana hubungan iman dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini, yaitu hubungan iman dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak ada iman yang menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak ada iman yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu semua, karena ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian daripada iman. Sedangkan hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman itu terjadi pertentangan karena manusia berdosa. Ilmu pengetahuan dan teknologi terpisah dari iman, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga akibat dari hal tersebut telah terjadi penyimpangan, iptek yang bertentangan dengan ajaran Kristus Tuhan kita. Apakah ada penyimpangan dari peranan ilmu pengetahuan dan teknologi itu? Mari simak penjelasannya. Tentu ada dong, sebab ilmu pengetahuan dibuat oleh manusia yang berdosa. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi itu banyak memiliki penyimpangan dari perannya yang mempermudah pekerjaan manusia. Hal-hal penyimpangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri ialah terutama dalam bidang kedokteran seperti bayi tabung. Nah, ini cloning, pencangkokan jantung maupun hati, serta obat-obatan yang telah disalahgunakan oleh manusia itu sendiri. Sedangkan di dalam bidang teknologi, iptek menjadi ajang penipuan, pornografi, serta perjudian secara online. Selanjutnya, di samping penyimpangan iptek memiliki peran bagi iman. Jadi saling berkolaborasi ya antara iptek dan pengetahuan itu. Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi bagi iman meliputi, yaitu memurnikan pemahaman iman dari pemalsuan atau mainstreamitiskan. Pemahaman iman memperjelas pengertian, memperkuat pegangan, memperkuat pengambilan keputusan etis, memperkuat apologetik, serta mempertajam pra-evangelistik. Tingkatkan ilmu pengetahuan itu terdiri atas
Ilmu pengetahuan itu merupakan satu cara untuk mengetahui segala sesuatunya. Ilmu pengetahuan itu relatif. Karena ilmu pengetahuan selalu berkembang dan selalu ditentang dengan pendapat yang berbeda. Tingkatkan ilmu pengetahuan itu terdiri atas 1. Pengetahuan umum. 2. Pengetahuan ilmiah mengolah secara sistematis pemikiran realita berasal dari luar dari manusia itu. Pengetahuan empiris, pengetahuan yang dihasilkan melalui observasi dan percobaan. Pengetahuan teologis atau ilmu pengetahuan tentang kealahan atau tentang Allah. Pengetahuan filosofis, yaitu dikaji dari ilmu filsafat. Seperti yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 4 yang mengatakan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Nah, demikian penjelasan hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman. Mari kita simak tutorial ini sehingga kita menjadi orang-orang yang bijak dimanapun Anda berada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.